Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi lagi tentang cara membuat pestisida nabati yang pasti bahan organik ya. Adapun bahan-bahannya seperti pada awal video, yaitu saya telah mengambil daun sirsak ya, daun sirsak untuk saya aplikasikan untuk membuat pestisida nabati dan juga bisa menjadi insektisida organik, yaitu alternatif dari pemakaian insektisida kimia yang mana sebagai petani rumahan, petani buat konsumsi sendiri itu saat masa panen insektisida kimia itu jelas-jelas ya tidak boleh digunakan dalam waktu 14 hari. Dan apabila di sini tak ada teman-teman untuk pemakaian insektisida kimia atau pestisida kimia, alangkah baiknya sebelum masa panen itu, agar untuk kesehatan juga dan juga demi kualitas panen yang bagus, yang hasilnya bagus selama 14 sampai 25 hari itu kita nggak bisa menggunakan pestisida kimia, karena notabene kembali ke berat tadi adalah dikonsumsi sendiri. Maka dari itu alternatif lain adalah kita menggunakan insektisida dari bahan organik. Adapun yang mau saya bahas ini adalah pestisida sekaligus insektisida organik dari bahan daun sirsak yang mana tadi dari awal berkali-kali saya jelaskan ya. Daun sirsak ini bisa menjadi alternatif insektisida organik pengganti pestisida kimia yang telah tadi jelaskan. Adapun cara pembuatan dan pengaplikasiannya untuk tanaman itu bisa berbeda-beda ya, bisa ada yang dicampur, ada juga yang tidak. Dan pada video kali ini dengan cara saya ini, biar cara yang paling simpel ya, saya cari cara yang paling simpel ada saya menggunakan dua cara. Kedua cara itu hanya menggunakan dua bahan saja, yaitu daun sirsak dan juga bahan lainnya. Dan sebelum saya bagikan cara untuk mengolahnya, dari baik cara yang pertama atau cara yang kedua, saya akan berbagi dulu kepada teman-teman dengan pengetahuan saya yang telah saya baca dan pelajari, bahwa yaitu kandungan dari daun sirsak ini. Daun sirsak ini mengandung senyawa aktif anonain dan resin yang efektif mengendalikan hama pengganggu tanaman, dan juga mengandung senyawa acetogenin kalau salah ya, saya baca, yang dapat merusak lambung hama sasaran. Yang mudah-mudahan benar apa adanya ya. Dan saya juga pernah aplikasikan, nggak ada masalah pada tanaman saya. Kalau disebut dapat merusak lambung hama sasaran, berarti daun sirsak ini teman-teman bisa ini ya, udah bisa masuk dalam kategori insektisida ya, insektisida yang pastinya insektisida organik ya. Hal itulah yang bisa menjadi kesimpulan bahwa daun sirsak ini bisa menjadi alternatif ya, alternatif insektisida organik. Dan adapun cara pembuatannya saya akan tunjukkan. Oke teman-teman semua, saya setelah siapkan di sini ya bahan-bahannya, baik untuk cara yang pertama ataupun cara yang kedua, yaitu yang bahan utamanya adalah daun sirsak. Untuk bagian sini adalah cara yang kedua, saya siapkan H2O2 dan juga blender dan juga air ya teman-teman. Dan ini adalah hasil dari cara yang pertama. Dan untuk cara yang pertama sendiri yaitu kita ambil daun sirsak sekitar 100 hingga 150 lembar. Kemudian daun sirsak itu kita cuci, kita bersihkan ya hingga steril, karena ini untuk pestisida nabati, agar benar-benar bersih. Setelah dicuci bersih, kita buang air bekas cuciannya tersebut. Kemudian daun sirsak yang di dalam panci itu kita taruh di atas kompor ya, seperti halnya kita memasak itu. Kita tambahkan air di sini. Di sini airnya kita tambahkan sekitar 2 liter ya teman-teman. 2 liter untuk meredam daun sirsak tersebut. Intinya untuk mengolah daun sirsak tersebut kita membutuhkan air yang 2 liter dari
sekitar 100 sampai 150 lembar daun sirsak. Setelah kita tambah air 2 liter, lalu kita masak seperti halnya kita memasak atau merebus ini ya, merebus sayur ya, sampai kira-kira mendidih. Kira-kira air yang kita kasih 2 liter tersebut menjadi ukurannya 1 liter air, dan dimana 1 liter air itu telah menjadi pestisida atau cairan pestisida nabati dari ekstrak daun sirsak, yang kemudian kita dinginkan dahulu. Setelah dingin, kira-kira dingin, kita saring, langsung kita siapkan ke wadah yang berbeda ya, ke tempat yang berbeda kita siapkan. Kita lalu kita saring, kita ambil airnya saja dari ekstrak daun sirsak tersebut. Lalu setelah kita saring air dari ekstrak daun sirsak tersebut yang telah kita rebus, kita proses dengan cara merebus, dan terlihat warna kuning ya, kita campur dengan sabun cair. Sabun cair ini kira-kira 1 sampai 2 tetes. Ya, gunanya sabun cair sendiri mungkin teman-teman sudah pada paham, yaitu untuk sebagai perekat teman-teman. Kita aduk sabun cair tersebut ke dalam ekstrak cairan daun sirsak. Hingga hasil seperti ini kita teman-teman. Oke teman-teman semua, ini adalah cairan daun sirsak yang telah dicampur dengan sabun ya, yang diperoleh dari proses atau cara pembuatan pestisida daun sirsak yang pertama tadi, yang mana daun sirsak itu telah kita rebus, dan air rebusannya ini telah kita campur dengan sabun, dan kita siap aplikasikan ya. Ini langsung kita contohkan cara pengaplikasiannya dengan cara yang pertama, yaitu dengan merebus daun sirsak dan campur dengan sabun cair. Di sini teman-teman juga bisa dicampur dengan sabun bubuk ya, sabun bubuk ataupun sabun colek ya. Yang pasti gunanya untuk perekat dan jangan berlebihan. Di sini saya menggunakan cukup 1 atau 2 tetes saja. Dan di sini saya telah siapkan 2 liter air. Cara pengaplikasiannya sendiri, per 1 liter airnya kita campurkan sekitar 50 sampai 100 ml. Ya, kalau 2 liter ini berarti sekitar 200 ml ya teman-teman. Ya, namanya pestisida organik, saya nggak terlalu berfokus pada ini ya, pada takaran. Insya Allah aman-aman aja selagi kita nggak berlebihan ya. Langsung kita masukkan saja ini teman-teman. Masukkan sekitar 200 ml, ada air 2 liter. Intinya 50 sampai 100 ml per 1 liter air, dan sudah bisa kita aplikasikan pada tanaman. Kita aplikasikan pada waktu pagi atau sore hari, dimana kalau pengaplikasian pestisida nabati itu kita harus lebih sering, lebih rutin, dan bergantian, seperti yang sering saya jelaskan pada tiap pembuatan video pestisida nabati ataupun pestisida organik. Dan ini termasuk juga insektisida organik. Dan untuk pertama kali di saat kita membuat pestisida organik ini, kita gunakan untuk 1 atau 2 pohon dulu, dimana cocok atau enggaknya tanaman atau pohon kita terhadap pestisida organik ini, terlebih apabila yang seperti ini ya, yang disebut masuk dalam kategori insektisida, dan juga dengan campuran kimia seperti sabun. Dan inilah cara yang pertama teman-teman, yaitu mencuci daun sirsak, dan kita merebus dan mengambil sarinya dan mencampur dengan 2 tetes sabun. Ya, ini cara yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman di sini paham sampai pengaplikasiannya ya. Oke, ini saya singkirkan dulu. Nah, ini yang cara kedua ya tuh teman-teman. Saya telah siapkan di sini daun sirsaknya, begitu berikut airnya, dan juga di sini saya menggunakan bantuan blender ya teman-teman. Kita gunakan blender untuk menghancurkan daun sirsak itu agar mudah kita mendapatkan sari daun sirsak tersebut.
Oke, untuk cara yang kedua langsung saja daun sisak ini yang telah kita siapkan, kita masukkan ke dalam blender ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam blender seperti ini teman-teman. Semuanya ya sama aja antara 100 sampai 150 lembar agar daun sisak itu cepat larut. Di dalam blender kita masukkan kira-kira 1 sampai 12 air teman-teman. Masukkan seperti ini, lalu kita hancurkan dulu teman-teman daun sisak ini. Setelah kita kira lembut seperti ini teman-teman ya, nggak terlalu lembut banget juga nggak apa-apa ya, karena kan kita ngambil sarinya saja seperti ini. Kita siapkan wadah kosong ya, kita singkirkan dulu. Kita siapkan wadah kosong di sini. Ini kita masukkan ke sini dan kita siapkan di sini hidrogen peroksida ya. Untuk cara yang kedua saya menggunakan bantuan hidrogen peroksida sebagai larutannya, dimana ekstrak daun sirsak ini teman-teman bisa kerja sendiri dan juga bisa dicampur oleh tembakau ataupun bahan-bahan lainnya. Dan kita masukkan 1 liter H2O2 yang 3%. Kalau di sini kira-kira untuk 1 liter H2O2 atau hidrogen peroksida yang 3% itu kelihatannya boros ya kalau langsung pemakaian seperti halnya kita pembuatan pestisida organik daun sisak ini. Alangkah baiknya teman-teman apabila ada yang menggunakan atau mempunyai H2O2 yang 50% bisa teman-teman gunakan dengan cara melarutkannya menjadi 3%. Untuk hitung-hitungannya sendiri telah saya jelaskan dari video manfaat H2O2 untuk tanaman yang insya Allah saya akan sisipkan di deskripsi, dan masih banyak lagi manfaat dari H2O2 ini. Dan pada video kali ini saya gunakan H2O2 hidrogen peroksida ini yang 3% untuk melarutkan pestisida organik dari bahan daun sisak ini untuk menjadi pestisida organik untuk kita fermentasi atau kita diamkan selama sekitar 12 jam ya, semalaman ya. Kita masukkan saja langsung teman-teman seperti ini 1 liter. Pas ya, kayak kalau teman-teman punya yang 3% saya kira boros untuk pemakaian 1 liter, maka dari itu saya sarankan untuk pembeliannya yang 50% saja kita bisa cairkan ke dalam 3%. Oke, setelah daun sirsak dicampur dengan H2O2 ini, terus daun sirsak setelah seperti ini tidak kita pakai dulu ya teman-teman. Kita akan tutup di sini. Kita akan tutup di sini teman-teman menggunakan plastik seperti ini. Gunanya agar daun sirsak tersebut, ekstrak daun sirsak tersebut bisa ini ya, gunanya sendiri untuk fermentasi ini agar ekstrak daun sirsak itu benar-benar ini udah benar-benar siap dipakai dengan bantuan H2O2. Intinya agar ekstrak daun sirsak tersebut bisa benar-benar terurai oleh H2O2. Saya di sini akan simpan dulu. Saya tutup dengan ini, dengan plastik. Teman-teman juga bisa tutup dengan wadah yang ada tutupnya, kalau misalnya wadahnya ada tutupnya, ataupun dengan cara-cara seperti ini. Oke, kita diamkan dulu selama 1 kali 12 jam ataupun semalaman. Setelah teman-teman, ini cara yang tadi yang dijelaskan, cara yang pertama yang kita telah siap aplikasikan ya langsung, ataupun cara yang kedua yang tadi prosesnya menggunakan blender seperti ini, kita proses dan dicampur dengan H2O2 ini. Mudah-mudahan teman-teman di sini paham ya. Untuk cara yang kedua ini, karena ini sifatnya kita fermentasi selama 1 kali 12 jam atau semalaman, maka
untuk pemakaian dan cara pengaplikasian pestisida daun sirsak dengan cara yang kedua, yang mana tadi telah saya perlihatkan, saya akan aplikasikan dan saya akan tunjukkan cara pengaplikasiannya di akhir video. Oke teman-teman semua, itu tadi cara saya mengaplikasikan daun sirsak untuk pembuatan pestisida organik, yang pastinya dengan tujuan membuat insektisida organik, dimana prosesnya menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama yang telah saya jelaskan dari pertekan video tadi, dan juga cara yang kedua, dimana dari cara yang kedua saya mungkin aplikasikannya di akhir video setelah ini ya, karena sifatnya untuk pengaplikasian dengan cara yang kedua kita rendam dulu semalaman, dan esok harinya bisa kita gunakan. Mudah-mudahan apa yang saya bagi dalam video ini tentang pembuatan pestisida organik dari bahan daun sirsak ini dengan cara yang pertama atau cara yang kedua bisa teman-teman aplikasikan, bisa cocok bagi tanaman teman-teman. Mohon maaf apabila ada miskomunikasi, bisa kita komunikasikan ya, itu cara yang saya buat dan sesuai dengan pengetahuan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, ini adalah cairan yang telah saya nafas selama 1 kali 12 jam atau semalaman, seperti ini ya teman-teman. Masih nggak jauh berbeda ya teman-teman. Itu cairan dari ekstrak daun salak dan juga campur dengan H2O2 aduan pestisida yang 3%. Sebelum saya aplikasikan dan saya campurkan dulu bahan perekatnya. Teman-teman di sini bisa menggunakan sabun cair atau sabun colek, ataupun juga bisa lidah buaya. Karena ini sebagai perekat aja, saya ambil yang paling mudah ya, sabun colek, sabun cair sebanyak 2 tetes. Saya adukan begini teman-teman. Udah mulai ini ya, udah mulai apa namanya, udah mulai berbusa teman-teman ya, udah mulai berbusa. Ini saya akan masukkan ke dalam botol terlebih dahulu, dengan tujuan saya akan mengambil ekstraknya saja. Oke, inilah ekstrak dari daun sirsak yang kita campur dengan H2O2 dan juga perekat ya dari sabun cair. Saya akan aplikasikan di sini. Saya siapkan 2 liter air teman-teman. Liter air ini kita akan gunakan sekitar 100 sampai 150 ml ya, kalau seliternya antara 50 sampai 75 ml ya, karena ini agak rekat ya teman-teman, lebih rekat dari yang tadi, yang cara yang pertama diseduh. Nah ini lebih rekat, saya gunakan 100 ml sampai 100 ml sampai 150 ml untuk 2 liter air, atau pasnya 50 sampai 75 ml itu 1 liter air. Saya campur seperti ini teman-teman. Cairan ini telah kita siapkan dan bisa langsung kita aplikasikan teman-teman.